Learning Partners. Edisi kali ini kita mencoba menjawab pertanyaan yang masuk ke IG WLP disampaikan oleh @inputted92. Pertanyaannya begini, bagaimana cara menghadapi toxic team member? Nah, ini menarik sekali. Sebelum kita menjawab bagaimana caranya menghadapi toxic team member, kita perlu membedakan terlebih dahulu difficult employee dengan toxic employee. Difficult employee adalah employee yang memiliki mindset yang strong dan relatif sulit untuk dirubah. Jadi kalau bahasa gaulnya ngeyel begitu, ya. Nah, tetapi kalau dia berhasil menemukan ahanya, dia bisa memahami, dia akan ikut. Nah, ini tentu berbeda dengan toxic. Karena ini hanya masalah understanding, masalah pemahaman. Sulit. Tetapi begitu dia dapat pemahamannya, kemudian dia akan mengikuti apa yang terbaik buat organisasi. Nah, toxic employee berbeda. Ini terkait dengan perilaku. Perilaku yang kurang baik, yang bisa menular, yang bisa mempengaruhi organisasi. Bahkan suatu riset menunjukkan toxic team member itu bisa berimplikasi 30-40% penurunan produktivitas tim secara keseluruhan. Jadi ini memang perlu di-handle dengan cara yang berbeda. Pertama, kalau Anda seorang leader, bagaimana menghandle toxic employee? Pertama, mencegah terlebih dahulu. Jangan sampai toxic employee masuk ke dalam tim Anda. Jadi sama, kalau kita bagaimana menghadapi ular berbisa? Ya hindari, jangan ketemu ular begitu. Ya, kalau di sana ada ular, hindari. Nah, sama. Dalam konteks ini, sebagai leader, Anda punya ruang untuk memfilter siapa yang akan masuk ke dalam tim Anda melalui rekrutmen proses. Disitulah kadang-kadang perlunya referral, ya. Jadi setelah melihat CV, mau interview, assessment, dan segala macam, kita biasanya melakukan reference check. Kita tanya ke orang yang dulu menjadi employer-nya, kepada timnya, kepada atasannya, dan lain-lain. Jika memungkinkan. Ya. Jadi jika memungkinkan, hindari toxic employee masuk ke dalam tim kita. Pertanyaannya, kalau udah masuk gimana? Begitu Anda melihat ada gejala-gejala toxic, yang pertama kali harus dilakukan adalah give direct feedback. Beri feedback secara langsung, jangan ditunda-tunda, ya. Karena sekali lagi toxic itu bisa menyebar. Nah, sebelum dia menyebar, langsung berikan direct feedback. Sampaikan apa yang menurut Anda toxic, ya, bisa mempengaruhi tim, dan kemudian sampaikan secara langsung. Jangan sampaikan lewat post, lewat orang lain, dan seterusnya, ya. Karena nanti dia bisa bias, kemudian malah membuat racunnya menyebar lebih cepat. Ya. Jadi sampaikan secara langsung. Beri feedback. Setelah Anda beri feedback, lihat ada perkembangan atau tidak, ya, ada perbaikan atau tidak. Kalau tidak, lakukan komunikasi sekali lagi dengan menyampaikan konsekuensinya. Jadi, misalnya kalau saya melihat ada gelagat tim saya misalnya menjelek-jelekan organisasi di depan customer misalnya, ya, wah ini memang perusahaannya susah Pak, ya, kalau Bapak komplain susah, saya juga di sini bingung sendiri nih ngurusnya gitu, ya. Kita seringkali ketemu hal seperti itu. Langsung berikan feedback. Bro, kalau lu begitu, customer kita pergi. Kalau customer kita pergi, sales kita nggak tumbuh. Kalau sales kita nggak tumbuh, gaji kita nggak naik, kita nggak dapat bonus, begitu ya. Sampaikan secara langsung. Nah, kalau ternyata tidak berubah, ya, Anda tetap melihat dia menjelekkan atasan, menjelekkan produk, menjelekkan, ya itu kan akan membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman, produktivitas akan menjadi turun. Panggil sekali lagi, sampaikan konsekuensinya. Jadi, saya sudah sampaikan, kita sudah berkomunikasi. Kalau saya masih melihat Anda, ya, berbicara seperti itu, bersikap seperti itu, maka konsekuensinya adalah satu. Mungkin saya akan berikan surat peringatan tertulis, atau saya akan sampaikan ke HR department, atau saya akan sampaikan ke atasan saya untuk memindahkan Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah disampaikan, masih terjadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai leader? Isolasi. Racun bisa menyebar, karena itu isolasi segera, ya. Jangan berikan dia akses,
ke titik-titik strategik yang dia bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya, hindari dia dari anak-anak muda yang akan mudah terpengaruh. Ya, kalau ada tim misalnya, tugaskan dia untuk hal-hal yang lebih individual, yang tidak berinteraksi dengan orang lain sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain. Itu yang bisa kita lakukan setelah komunikasi, setelah memberitahu implikasi, kemudian kita isolasi. Dan kalau masih terjadi, apa yang harus kita lakukan? Amputasi. Tidak ada cara lain. Kalau kita sudah memberikan feedback, kita sudah memberikan konsekuensi, kita sudah melakukan isolasi, dan masih terjadi peracunan organisasi oleh toxic employee, maka kita harus berani melakukan amputasi. Amputasi bisa Anda serahkan kepada HR untuk dipindahkan ke tempat lain, atau Anda sarankan justru managing out. Ya, daripada dia meracuni organisasi di tempat lain, sebaiknya kita amputasi dari organisasi. Saya kira itu langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau kita memiliki toxic employee. Sekali lagi, toxic employee berbeda dengan difficult employee. Jangan salah, difficult employee tugas Anda untuk memberikan pemahaman, memberikan akses kepada informasi, kepada pembelajaran, agar dia paham kemudian dia mengikuti. Tetapi toxic employee harus diberikan direct feedback. Kalau tidak bisa juga, berikan konsekuensinya, ya, beritahu konsekuensinya. Kalau tidak juga, harus diisolasi agar tidak menyebar, dan kalau masih tidak bisa, maka harus diamputasi. Saya kira itu jawaban yang bisa kita sampaikan terhadap pertanyaan tadi. Terima kasih, selamat belajar, salam learning partner.